Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Beberapa informasi menarik, tajam dan teraktual akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Olympus, obrolan lingkungan kampus bersama saya Nurul Aprilia. Berikut liputannya untuk Anda. Do, itu baru opening, Do. Baru kali ini opening dibuka oleh bintang tamu. Biasanya kita ngawur opening. Ngapain opening nggak jelas. Tapi kan keren, host ngawur tapi keren. Oke, makasih. Kita harus magang soalnya. Di sini lagi magang berapa bulan? Magang kurang lebih udah 6 bulan. Udah 6 bulan. 6 bulan. Ntar lagi diangkat karyawan ya? Soalnya kalau magang biasanya pekerjaannya 2 kalau magang. Apa tuh? Nggak jauh-jauh dari 2 kata. Apa tuh? Kalau nggak foto, kamu kopi. Disuruh moto. Kalau nggak bikin kopi, udah paling bagus fotokopi. RP banget tuh. Nah, udah itu. Dek, fotoin dek. Bikin. Dede cuciin motor, Coba, Dek. Dek. Baru baca tweetnya di Twitter ada. Apa tuh? Yang nyuruh cuci motor ada. Disuruh nyuci motor Ada. Nggak dikasih tip sama dia. pakai steam gitu. Iya, karyawannya Gen Z. Gen Z. Gen Z kalau mati lampu. Mati lampu. Oke, bercanda terus nih. Ya. Ntar lagi mau Jumatan. Gimana Apa ya? Hari-hari gimana nih? Sekarang awal September. Awal September. Seru nggak, Noi? Awal September Diawali karena dengan hal baru yang baiknya 1, gitu. 2, 3, tanggal 6 ya? Sekarang 6. Tanggal 6 so far alhamdulillah kayaknya menyenangkan ya. Menyenangkan. Diawali dengan hal-hal baik, Do. Alhamdulillah awal September dapat kabar baik. Semoga seterusnya baik. Ya. Amin. Amin. Lo gimana, Dok? So far so good. Bisul nggak? Sudah sembuh bulan lalu. Diet, sempat diet kemarin. Diet bisul, ternyata nggak ampuh. Iya, aduh, sedih deh. Tapi gitulah, September mah aman lah, masih awal bulan. Semoga ya. Nggak kayak lagu kan Wake Me Up When September nggak? Enggak, beda. Ya udah ogah banget gitu kayaknya ngelewatin September tuh gitu kayaknya kalau lagu itu ya. Kita aman-aman aja sih harusnya ya. Ada September Rain juga. Ada September Rain ya. Tapi kalau pindah pandemi nyata September ceria kan nyatanya ya. Mudah-mudahan September kita ceria. Amin. Gitu. Semoga September. Kita mau ngomongin apa, Dok? Hari ini kemarin kita udah Mojang. Nu yang bawain, terus ada Mojang lagi. Butre yang Butre bawain. Sia, Hari ini kita Mojang juga. tapi Bareng kita Bujang. Mojang bareng Bujang. Mojang bareng Jajaka kan harusnya, Ya. tapi Jajaka tuh buat cowok Sunda yang belum menikah atau belum kawin. Kalian belum kan? Belum. Tapi aku bukan Sunda. Belum kan, menikah. salah. Oh iya, Iya, kamu makanya Padang. Bujang. Oh iya, Bujang benar. Bujang. Udah ide. Udah lumping. Makan beling dong. Kita mau ngomongin apa, Dok, hari ini, Dok? Oke, kalau kemarin bahas tentang Mojang, jadi kali ini tuh kita ngambil sisi lainnya. Jadi kemarin kan kayak terlalu formal gitu ya, Iya. terlalu kaku. Obrolannya ya, iya. betul. Jadi sekarang kita lebih ke ngobrol aja. Mungkin orang-orang ngelihat Nu itu kayak, aduh sibuk banget, apa gimana? Mungkin ada sisi lain Nu yang orang nggak tahu gitu. Ya kayak, siapa tahu kan Nui kalau enggak segitunya loh gitu. Iya gitu kalau misalkan jalan 5 langkah kentut siapa tahu kan? Enggak. Enggak. Kalau 5 langkah enggak kentut, tapi sekalinya kentut Dan dari jauh. Kalian nggak tahu kan nih bercandanya kayak gitu. Enggak, ini normal. ya kayak misalkan gitu hal-hal yang aneh gitu. Kira-kira menurut Nui apa yang aneh dari Nui biasanya? Menurut Nui aneh dan yang nggak umum lah sama orang-orang gitu. Yang aneh dari aku, aduh ini buka-bukaan aja ya. Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya itu tadi kentut, sekalinya kentut tuh dari dulu terkenalnya nih sama teman-teman paling bau banget. Bau. Tapi nggak ada suaranya, cuma Ya, nah itu tuh mode-mode silent yang menyebalkan. Soalnya aku punya cerita cerita lucu masalah itu. Jadi keluarga besar lagi ngumpul gitu di ruangan kan. Tiba-tiba bau kentut kan. Orang pasti tuduh-tuduhan kan. Itu udah semua rame. Kamu yang enggak, bukan kamu ya, udah tuduh-tuduhan. Tapi siapa coba? Tiba-tiba nenek saya tiba-tiba ketawa. Kan orang mau marahin gimana ya?
Itu mau mode silent tuh emang bahaya Kasta tuh. tertinggi, iya. Iya, terus selain itu juga apa ya? Sorry nih ya, kalau kalian Nggak punya masalah. kalian punya bulu keti. Punya. Punya lah. Kan bagusnya bulu keti itu dicukurnya tuh pakai ada alatnya gitu kan. Waxing. Waxing. Nggak mau. Gua sakit. tuh pakai ini buat cukur jenggot. Masih wajar. Masih wajar. Kalau Tapi pakai punya gunting, bapak gue gitu loh. jangan. Kalau pakai gunting rumput aneh itu. Gunting. Gede dong, susah dong gini Bener. ya. Harus dibantuin orang. Repot. juga. Repot banget. Repot banget. Ya Tapi- itulah sedikit lah sedikitnya. ya. Sedikit lah. Tapi dari sekarang, dari maksudnya sekarang umur 21. 21, jalan 22. Jalan tahun depan 22. Oh tahu, April, April udah. Oh kemarin April 21. kemarin. Aries berarti. Aries. Oh Aries, kambing nih. Kambing. Lu apa lu? Leo, Juli. Oh udah kemarin. Udah. Apa? Apa Lawannya tuh? bersini berarti ya? Saya water sign soalnya. Oh iya ya, fire. Oh iya, air banget tuh. Cocok. Mati lu. Nggak. Tapi dari kecil sampai sekarang, kan sampai hari ini ya, sampai bisa jadi mojang. Prosesnya gimana sih? Apa yang mempengaruhi kira-kira misalkan kecil tuh misalkan pernah lihat apa ya, 17-an kayak lihat siapa gitu. Jadi pengennya kayak gini. Iya, iya. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang memegang kuat prinsip, Cahaya. Oke. Jadi ada pesan yang disampaikan orang tua aku bahwa Neng, perih jadi perah. Makanya dari dulu tuh aku bisa kebilang perih mungkin ya. Perih ya kalau bahasa Dia gak ngerti. Perih jadi parah. perih jadi perah. Kalau Indonesianya ya kita sakit dulu, terpuruk dulu, baru nanti ada hasilnya lah kayak itu gitu maksudnya. Kalau bahasa kan. Indonesianya ini apa? Terbentur. Terbentur, betul. Kalau di Kalau kita Indo kan terbentur, terkutuk. Paling kundang dong. Lanjut. Iya kayak gitu. Jadi Apa tuh? perih dulu jadi perah. Perihnya tuh apa tuh? Sebelum apa ya, sebelum jadi Nurul yang sekarang mungkin ya, yang mungkin aku juga masih terus berproses Betul, kan betul, gitu. betul. Mungkin nggak kayak yang orang-orang lihat, oh kerja di TV pasti nih udah punya ini itu, enggak kok gitu. Kita sama kan masih terus berproses. Cuma dari dulu tuh Kang, sebelum kerja jadi sekarang aku tuh dulu jualan cilok, jualan es krim, dan yang bikin Pakai sepeda. enggak itu kan. jalan kaki. Oh, jalan kaki. Ada kali ya. Oh, yang pakai termos. Iya pakai termos, aku jalan kaki kan. Ada mungkin ya jaraknya tuh dari sini ke Lengkong Kecil, Lumayan dong Buat itu. anak kecil itu lumayan. jalan kaki. Keliling kampung. Enggak, ke sekolah Oh, jualannya. sekolah. Cuma Oh, jarak oke. rumah dan sekolah tuh antara sini sama Lengkong Kecil. Perih gitu ya Allah, untuk jajan tuh kayak aku harus jualan dari sana gitu. Karena kan aku lahir dari keluarga yang sederhana gitu lah. Jadi dari dulu juga harus perih dulu. Tapi aku nggak menjadikan itu beban Kang. Jadi ya udah happy lah, syukur lah. Mungkin iya takdir guratan orang sih gak kieu gitu kan. Udah kayak gitu. Guratan takdir. Guratan tuh Iya takdir. iya kan. Iya, berarti memang sudah terbiasa dengan, maksudnya kan ada orang dengan mental terbiasa ada. Betul. Dan terbiasa tidak ada tuh akan berbeda jadinya. Iya. Misalkan kita udah terbiasa ada, biasanya di sekalinya nggak ada, Iya. Tapi kalau udah nggak biasa nggak ada, dikasih ada, alhamdulillah. Iya, Betul, Biasanya ada mental itu ya. Iya, jadi kayak dari dulu udah workaholic gitu lah. Oh, udah Beda. segitu. Iya gitu, karena jualan cilok, apapun reseller juga oke. Sampai pada suatu hari Kang Ray, pada suatu hari tuh, itu kan adonin cilok tuh kita bikin sendiri mamahku. Terus mati lampu kan. Oke. Otomatis kan kita bungkusin cilok, olah cilok tuh gelap. Gelap. Oke. Warung pada nutup lagi nggak ada lilin segala macem. Motor dimasukin ke dalam. Pakai Lampu motor pas mau berangkat kan akinya habis ya. Di selah-selah kan gue nggak bisa ya Dok, bapak nggak ada waktu itu di selah. Wah, ya motor kumaha parem gitu kan. Ya baru inget ternyata dipakai lampunya. Karena kalau dulu tuh semenyakitkan itu tapi happy gitu. Struggle. Ya. Struggle itu. Ya jadinya jalan kan gitu. Orang-orang sholat duha, aku jualin cilok gitu. Belum masuk kelas udah habis. itu SMP. Itu SMP. SMP. SD juga, SD belum jualan, cuma
udah inisiatif ada keinginan untuk berjualan gitu kayak. Tapi itu esnya es apa? Aku malah jadi inget ada es yang zaman dulu aku kecil tuh ada es yang dia tuh warnanya kayak lapis legit. Warna-warni Oke. ada. Diplastikin? Diplastikin. Itu tapi Iya. kayak kue. Tahu. Iya tahu. Apa ya namanya itu? Gabus. Iya Gabus benar ya, es benar. Gabus. Kalau nggak es gabus tuh biasanya yang es yang di plastik gitu loh. Kacang Es hijau. cekek, iya. Cekek namanya. Es cekek, Bener-bener kan? es iket itu, es lilin. Kalau nggak apa bonbon gitu kan. Bonbon, tahu es bonbon? Es bonbon. Bukan es bonbon tuh apa ya namanya? Es bonbon. Enak tahu Kiko. Oh. Kiko es bonbon kan namanya? Kaget kan? Tapi itu es apa dulu? Es apa? Enggak, dulu es di cup yang kecil. Apa ya es apa ya namanya, kita olah sendiri, kita ada bubuknya, Oke. diolah terus dikasih wadah gitu. Jadi udah diwadahin, aku beli tutupnya, beli wadahnya gitu, beli kotak esnya gitu. Oh. Es apa ya itu ya? Yang suka di IC gitu, ada kian-kian gitu kan ada. Iya nah. Iya, oh iya yang di skop gitu kan? Yang di skop itu. Oke. Oh iya. Soalnya kan es tuh banyak ya, es lilin, Iya, lah. es krim. Es serut, Serut. tahu? Tahu. Yang pakai sirup itu? Iya, tahu. Nggak jelas banget. Makanin sirup. Tapi Nuni sendiri dibesarkan dengan didikan yang seperti apa sih? Aku iya itu dibesarkan dengan didikan yang Orang tua keras enggak gitu? Ngedidiknya orang gitu. tua keras enggak. Cuma dia tuh membiarkan anaknya untuk tumbuh mandiri gitu. Oke. Untuk tumbuh mandiri. Tapi nggak pernah dari perkataan orang tuaku tuh, tapi dari perilaku mereka tuh yang nggak pernah beneran care ke anak. Kalau ada tugas besok ya, misalnya ada tugas sekolah SD tuh nggak pernah, "Dek, besok ada apa?" Enggak, tapi dia tuh membiarkan anaknya untuk udah urusin sendiri, segitunya gitu. Tapi dulu kelas 1 aku masih belum bisa baca, belum bisa nulis, itu bener disintrek ya. Kalau apa ya? Disentil, ya segala macam itu sih. Kalau ke akademik emang agak sedikit keras ya. Oke. Tapi kesininya dia tuh, aku ngerasa orang tua kerasnya tuh dengan bukan dari perkataan tapi dari sikap dia yang nggak begitu memperhatikan, tapi memperhatikan dari jauh gitu. Jadi membiarkan anaknya mandiri sampai sekarang gitu. Justru biasanya malah kalau yang aku alamin ya di lingkungan aku dulu zaman sekolah, ketika makin mereka dikekang makin mereka bohong. Iya. Iya benar. Biasanya ya, kebanyakan banyak mereka dikekang, misalkan nggak boleh balik jam segini, pulang sekolah harus pulang, bla 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 bla, banyak lah aturannya. Malah hal itu yang bikin bohong. Anaknya jadi Nakalin gitu, apa aja, karena misalkan anaknya malah betah di luar, betah di warnet atau apa. Kalau aku justru tipikal yang dilepas, tapi tanggung jawab malah lebih besar ketimbang yang dilarang-larang itu beneran bebas itu. Bener-bener, karena memang suka ada nggak nyaman antara anak yang dikekang dengan orang tuanya, justru malah menimbulkan hal yang negatif ke anak itu sendiri. Beda sama orang yang kayak monggo asal tahu batas, silahkan mau kemana aja, dia bisa explore dunianya tapi dia tahu batasannya. Betul. Beda yang di strict parents, tapi memang nggak semua strict parents juga menimbulkan hal negatif kayak gitu sih. Makanya kan aku pernah disinggung di episode berapa ya. Jadi ada bahasan tentang mengedidik anak itu, kadang-kadang ada yang dia memang misalkan anaknya 3, ada yang downgrade, ada yang upgrade. Betul. Jadi anak pertama itu ada yang dibikin jadi katakan kelinci percobaan karena dia belum pernah megang punya anak, nyobain, punya anak kedua, ternyata dia anak pertama ini nggak bisa, anak kedua biasanya yang ketiganya yang jadi. Maksudnya yang gini nih cara ngedidik anak. Ada yang misalkan dari yang anak pertamanya tuh bro-broan semua dicobain, ntar ternyata ini nggak boleh turun, malah jadi downgrade. Itu ada tuh kasus kayak gitu. Makanya ada ketakutan di generasi aku terutama ya, yang sekarang udah banyak menikah dan mempunyai anak tuh rata-rata takut untuk cara mendidik anak yang benar. Padahal kan esensinya manusia itu terus belajar ya, nggak ada yang langsung bisa dong. Iya benar. Gitu. Berproses semuanya. Kayak Nur juga kan sama. Betul. Tapi udah mulai suka tuh, maksudnya awalnya kenapa kok bisa jadi kepikiran jadi mojang gitu? Itu SD tuh dulu zaman-zamannya ada FLS 2N ya, perlombaan yang festival seni, OSN. Itu dari dulu selalu diikut sertakan sama guru gitu. Awalnya aku nari, jaipong, terus calistung ya bahasanya kalau dulu, calistung, puisi. Aku tuh tahu ada potensi itu karena guru yang ajak. Baru setelah ikut lomba
kok menang, oh berarti aku punya potensi Oke. gitu. Tapi kalau dulu SD tuh hanya sebatas suka lomba gini gitu, tanpa mikir bahwa ini potensi harus digali, enggak gitu. Tapi semenjak diajakin lomba sama guru, barulah aku mengenali diri. Dari lomba-lomba sampai SMP, SMA seneng ternyata ikut lomba gitu, karena aku tipe orang yang seneng, jujur mungkin seneng diapresiasi ya, kayak sama orang tuaku gitu. Jadi kalau ikut lomba menang diapresiasi sama orang tua, ada kebanggaan tersendiri. Makanya SMP, SMA ikut. Merambahlah ke dunia pageant, bukannya kalau Mojang tuh? Apa? Dunia pageant bukan atau beda? Pageant ya? Dunia pageant masuk ke sana karena ini kan Sunda ya, kalau Mojang Jajaka tuh kan identiknya dengan kesundaannya. Aku punya skill jaipong, mungkin ada relevansinya lah dengan event yang aku ikuti ini gitu. Jadi ya itulah, karena aku punya potensi seni, ikut Mojang gitu kan. Nah, itu aku jadi ingat tadi yang Noy bilang bahwa dulu tuh Noy senang melakukan hal itu gitu. Dan banyak orang yang ketika dia tuh senang melakukan hal itu jadi kerjaan dan malah jadi boring, dan itu sudah tidak menyenangkan lagi. Itu yang dikatakan tidak sehat. Betul. Menurutku seperti itu. Jadi misalkan Nui senang nari nih, awalnya happy kan, dia nari tuh happy gitu. Tapi lama-lama kesini dia udah profesional, jadi kerjaan. Ini apa? Males ya? Gini terus ya. Jadi males ya? Ada tuh yang gitu Monoton banyak. gitu ya. Betul. Monoton. Iya, oke. Pada akhirnya jadi gitu kan. Pada akhirnya Pada jadi akhirnya. gitu. Jadi dulu jaipong SMP, SMA sanggar, seneng banget tuh nyanggar. Udah bosen kayak ada titik nari-nari jenuh ya. terus. Jadi kan kuliah udah enggak mulai nyanggar gitu. Cuma jaipong tahu sedikit gitu. Bosen, jadi coba cari yang lain gitu. Tapi kalau tarik apa harus latihan nggak sih? Iya lah. Biar maksudnya biar leles ya. gerakannya gitu. Iya dong. Ada garikan, ada ukel gitu. Aku belajar sih dulu. Coba gimana? SMP. Gitu-gitu kan. Gini. Iya, gitu kan, bener kan? Kalau di Padang gimana? Di Padang? Ini. Tari piring. Oh, tarik piring gini doang. Apa nih guys? Piringnya pakai cincin nggak sih itu? Enggak pakai. Yang benar-benar tari piring itu dipecahin malah piringnya. Diinjek-injek, bener. Asli? Dipecahin piringnya, diinjek-injek. Dimarahin manja nggak? Kan itu properti ya. Oh, properti. Properti kan udah dibeli piringnya. Dibeli piringnya. Enggak, soalnya si Ido tuh aneh-aneh. Wah, yang kemarin katanya yang dimarahin gara-gara apa tuh? Gara-gara main ucing sumput nih. Iya. Ucing sumput Iya, ya. katanya. gimana? Mandi di kali. Nggak boleh mandi sama bapaknya, temennya dia tuh. Bajunya diambil sama bapaknya, pulang telanjang. Bajunya dibawa pakai daun pisang lari-lari lewat belakang rumahnya. Terus yang main PS dikasih di rental PS dikasih baju sekantong sarung gitu. Disuruh pindah. Disuruh serius Karena pernah ngeyel, ngalamin kayak iya. gitu, berarti dia emang udah nakal dari dulu kayaknya Bukan ya. idonya, temennya. Oh, temennya. Oh, kirain kan. Maksudnya ceritanya kayak gitu, makanya kan ketika ada piring dipecahin, marahin. Kan ini beneran tari ya. Beneran tari, jadi kesenian gitu masih. Kalau di Padang apa namanya, Dok? Di Padang Kan nih kalau di Jawa Barat ada Mojang Jajaka, Iya. misalkan di Jakarta ada Abang None. Abang None. udah uni, tapi kalau untuk kabupaten ada nggak nama kabupaten sendiri gitu? Ya ini kan kabupatennya Ini. jadi Kabupaten Padang. itu Mojang Mojang Jajaka. Jajaka. Kalau Jawa Baratnya apa? Mojang Mojang Jajaka juga. juga. Jadi tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Kalau- Iya. Kecamatan ada nggak? Enggak, tetap sama, tapi kan wilayah Jawa Barat tuh terbagi di 3 wilayah kan. Ada Sunda Priangan, ada Betawi, dan ada apa sih, Cirebonan gitu kalau nggak salah. Cirebonan, betul. Cirebon tuh ada Kacung Nok gitu. Beda-beda kan. Itu Cirebonan berarti cakupannya Cirebon, Indramayu. Iya, Indramayu masih nok-nok oke. gitu. Iya. Nok. Nong Banten, Kang Nong. Enggak dong, Iya, Kuningan Majalengka nggak Iya, masuk. tapi udah beda provinsi kan. Kalau Depok, Bekasi tuh Abang Empok. Nah, baru Sumedang, Bandung, Kota Bandung ya wilayah Sunda Priangan tuh Mojang Jajaka. Jadi kemarin di Mojang Jajaka Jabar tuh beda-beda kan namanya. Tapi yang orang Bekasi juga ngirimin dong ada. Ngirim ada Bekasi, cuma beda-beda namanya. Kalau kita ke Cirebon tuh ada tadi Kacung Nok. Terus kalau Kota Depok Abang Empok. Kalau kita baru yang Sunda Priangan Mojang Jajaka gitu. Jadi nggak sama semua namanya. Tapi kalau ntar di provinsi jadi Mojang Jajaka. Tetap jadi Mojang Jajaka. Oke. Enggak. Jadi tiap daerah dan tiap provinsi itu beda. Tiap provinsi punya nama, tapi kalau udah di Mojang Jabar jadi Mojang Jajaka gitu. Tapi setiap provinsi pasti punya itu ya kayaknya. Iya, makanya gue nanya Punya. di Padang ada. Ada, udah uni. Udah uni. Udah uni. Tapi kabupaten itu beda gitu, apa nih gitu, lupa deh namanya. Berarti itu Jadi kalau untuk provinsi, tingkat skala provinsi. provinsinya itu namanya udah Udah uni. uni, oke. Tapi kalau untuk kabupaten itu beda lagi, lupa deh namanya apa. Iya kan Jakarta Abang None ya bener ya. Iya benar kayak gitu-gitulah. Kayak gitu, beda jadi.
Seru tapi kayaknya ya, maksudnya nggak kepikiran. Iya. Maksudnya kalau cowok ya, kalau aku dari perspektif cowok dulu gitu, sering kan zaman aku tuh selain itu ya, zaman kamu Ardan School masih ada? Apa? Ardan School. Ardan School ada. Maksudnya zaman aku tuh keren nih orang masuk Ardan Ardan School School, gitu kalau ya. nggak masuk 99ers apa ya dulu. Pokoknya radio lah ya. Oke. Kalau yang kelas distronya itu ada School of Joy namanya. School of Joy, Cosmic. Oh, kosmik. Dulu zaman gua ya, Iya, teteh distro tuh sekarang kelasannya barista lah. Oke. Jadi pekerjaan yang keren gitu. Zaman gue ya SMP. Zamannya ya, di zamannya. Di zamannya gitu. Kalau sekarang udah barista kan, pekerjaan yang dianggap keren gitu. Barista. Bener kan? Bener. Maksudnya ya orang nongkrong gitu. Iya. Kalau dulu distro kan. Nah, zaman itu anggapannya keren, tapi biasanya yang modis, kalau nggak modis terus, ya ganteng, Iya. cantik, Physically, iya, dan betul. makanya nggak kepikiran ke arah sana. Makanya biasanya mereka sejalur tuh dari misalkan dari Ardan School ikut ke Mojang Mojang. Jajaka, biasanya Iya. nyambung gitu. Iya, bener. Kadang ada yang agensi juga dia Agensi ada. diarahin untuk ikut Mojang Jajaka. Kalau dari karawitan dulu, dari mata pelajaran karawitan di comot-comotin, kamu bisa ini ya, yuk ikut latihan di mana? Iya Awalnya benar. gitu-gitu. Karena lihat skillnya itu, karawitan kan Sunda banget ya Dok. Jadi ngambil comot dari potensi si ininya gitu. Karena kan di Mojang Jajaka ini tidak hanya beauty kan, terus nggak hanya secara akademik, tapi secara non akademik dan potensi skillnya juga beneran bisa diadukan lah Iya, gitu. iya. Jadi sorry to say, mungkin banyak yang dari kita udah cantik, ganteng, pinter, tapi nggak punya soft skill yang bisa Menunjang. yang menunjang. Menunjang, Itu ya? kadang mungkin akan menjadi penilaian berkurang gitu, kayak gitu. Oh, harus ada skill Betul, penunjang skill ya. penunjang. Tapi kalau mau bisa aja terkenal. Cantik bego banyak yang terkenal. Iya benar. Di sekarang. Ya kan ini untuk scope Oh perumahan iya, ya. iya. Tapi ada temenku satu yang temen SMA aku yang dia menang sih dunia sih. Apa Miss tuh? Internasional atau Kevin Liliana. Oh tahu, seangkatan. Seangkatan. Dia dulu mau ke Kota Bandung. Oh, muka dia? Dia mau ke Kota Bandung. Itu Tahu. kalau ada foto-fotonya maksudnya kita zaman SMA dekat, tapi aku ketika ya udah di garis ini aku takutnya ya aku masih maksudnya kadang-kadang say hey ya. Tapi kalau misalkan untuk di medsos gitu agak menjaga jarak, takutnya Sadar diri sadar ya. diri saya siapa gitu. Gitu. Cantik loh, dia berhijab Iya, iya, sekarang, iya. Masya Allah. Berhijab. 2015 ya menangnya. 17. 17. Untuk jangan tololnya lagi. Maksudnya dia tuh kocak orangnya. Oh. Seru orangnya, seru. Ya kan pasti ada Seru sisi orangnya. lain Sisi lainnya, gitu. ya. Seorang Mojang, seorang apapun punya sisi lain yang teman-temannya aja yang tahu gitu loh, Dok. Itu seru banget Iya, dia iya. orangnya seru banget. Yang maksudnya untuk di skup lingkungan zaman SMA itu wah kocak sih dia. Seru gitu orangnya. Gitu. Naturally funny ya berarti orangnya. Tapi itu dua temanku yang jadi sih, dan mereka tuh sebenarnya mantanan ya. Sama oke. si siapa? Ya Allah, YouTuber tuh yang YouTuber lu undang kemarin di Makom. Siapa, Pak? Bukan. Irfan Darmo. SOD. Oh, Zaman SMA pernah son of pacaran. that. Mereka tapi seru gitu. Karena ya aku salah satu yang apa ya maksudnya menyaksikan Tahu, zaman iya, itu iya, gitu iya. ya. Karena kan aku temennya Darmo dari SMP, ketemu Kevin di zaman SMA. Oh, seru di situ. Keren. Menarik ya. Ya bus selain itu kan maksudnya ya maksudnya ya udah mulai nih ya, maksudnya generasi aku udah mulai yang naik, yang atlet udah pada masuk klub-klub Iya, gitu. iya, iya. Gua aja masih di sini kan. Nggak apa-apa. Nggak setiap- apa-apa lah, iya. Setiap orang punya jalannya Iya, masing-masing. Betul. tadi kan guratan takdir Betul. gitu. Kita yang penting ikhtiar, Akang misalnya mau jadi presiden juga masih bisa kan gitu. Nggak enggak, masalah. Sebentar. Punya jabatan dulu nggak? Enggak, ditanyanya anak siapa? Oh iya benar. Ini nggak kita sensor ya? Kita lepas aja udah. Ini nggak kita sensor. Nggak rame sih tapi. Ya, Bahas-bahas itu, lu ngikutin pilkada? Pilkada ngikutin, Nah, maksudnya ada liputan nggak kemarin? Ada liputan kebetulan. Liputan? Gimana Dari pagi sampai tengah malam di KPU. Enggak, awalnya ke rumah Ilham Habibie dulu. Oh, baru oke. ngikut liputan ke KPU itu dari pagi. Makanya sebenarnya kalau nggak
buat liputan, kalau bukan untuk tuntutan kerja kayaknya enggak deh, aku nggak ngikutin gitu. Tapi karena tuntutan kerja ya, mau nggak mau kita harus sedikitnya Mengikuti lah. iya mengikuti lah, research gitu. Ngikutin aku, kalian ngikutin juga? Lumayan ngikutin. Padang? Padang sih belum sih sekarang. Kok belum sih, kan serentak, Dok? Gak tahu sekarang. Gubernur Padang nggak ngikutin, malah ngikutin Jakarta sekarang. Oh, dia Ngapain ngikutin lu Jakarta. nyoblos Jakarta? Enggak, tapi kan di sana kan nggak nyoblos juga kalau gubernur. Halangan nyoblos. Siapa? Ikut ya. Kan nggak bisa juga nyoblos sekarang. Oh iya ya. Iya kan? Balik dulu Kan ya. di sini. Balik lah. Nggak bisa lah. Kurang kan suara lo dengan benar-benar dong. Kali Modalin dong. jangan dong. Tapi untuk malah ngikutin Jakarta daerah sendiri kayak kurang ngikutin gitu. Kurang seru, kurang tertarik. Mungkin Jakarta ramai Jakarta banget tuh selalu Jakarta lebih seru. ini ya, selalu lebih panas gitu. Enggak, lebih seru Jawa Barat kalau lu ngikutin. Karena Dok. Jawa Barat last minute banget kan Betul. pengiriman Iya. si ininya. Lebih seru ini. Terus Jakarta juga sebenarnya seru. Mungkin kan elektabilitas Anies di Jakarta gede nih, tinggi nih. Terus ada rumor PDI akan ngusung Anies di Ngusung Anies, Jakarta. Di Jakarta. Tiba-tiba ngusungnya Pramono sama Rano. Iya, betul. Pramono iya, Anung sama Pramono sama Rano. Rano. Gitu. Anies kan mungkin ya merasa kok nggak jadi gua naik gitu. Ada rumor lah di Jabar, balik Iya, lagi iya, ya Bang, benar, yang benar. itu rumor di Jabar Anies mau diusung PDI. Anies menolak di last minute itu. PDI kan cari-cari tuh. Aku POV aku sebagai wartawan aja ya, waktu di lokasi tuh jujur agaknya kegocek. Kegocek. Kita udah mau highlight ini nih, si berita ini ternyata nggak jadi gitu kan. Jadi news value dalam beritanya aku merasa jadi wah kacau nih. Tapi karena semua loh itu. tapi Iya, benar, semua ya, semua nggak sih. cuma Rata kok, iNews rata. aja, betul. Tapi justru dari sana, dari kekeliruan itu juga jadinya jadi news value. Orang-orang jadi, wah kok Anies nggak jadi turun, kok ini jadi Iya, ini. iya, iya. Itu jadi yang bikin penasaran Itu kena masyarakat prank kita. pemirsa. Semua ya Semua kayaknya. kena prank gitu. Tuh. Nonton banget nih ya, kan nungguin. Balik kerja, nyampe rumah setengah 12-an. Ini masih menunggu PDIP mendaftarkan calon, lagi jalan tuh. Iya, iya. Lagi jalan, datang tuh Kang Ono Surono sama Iya, Kang Pak Abdi Yohana. Yohana. Datang langsung headline-nya, Ono Surono mendaftar jadi calon gubernur dari Dan PDIP wakil gubernur. dan wakil gubernurnya Abdi Yohana. Iya, karena dia ngasih statement. Yang pertama masuk, datang, duduk, ternyata ganti lagi statementnya. Ternyata yang didaftarkan adalah Ono Surono dan JJ Wiradinata. Beres. Abdi Yohana sambutan, ganti lagi. Pokoknya pas ini sambutan calon gubernur, sambutan calon calon wakil gubernur. Lah kok Pak Ononya diem terus. Iya. Ternyata bukan. Iya. Ya itu sih justru yang bikin ininya, justru malah sebelum dia deklarasi, itu tim PDI dan tim KPU tuh lama banget, dia beneran menuju ujung, dia lama banget, nggak tahu kompromi apa mungkin itu ya untuk mencalonkan mau siapa itu sempat delay lama, kita pun dibikin nunggu gitu ya, karena kok Ononya juga bener, kok Ononya diem. Kok Abdiananya juga diem, ternyata di Zoom itu yang calon aslinya gitu. Dan di TV tuh nggak disorot, anehnya tuh yang disorotnya Mas Ono. Iya, Yang disorotnya Mas Ono. karena memang belum hadir di Zoom tuh mereka tuh, dan wartawan pun ketika aku pun nanya ya, sempat nanya ke KPU. sempat tanya ke si PDI, Oh, oke. ada relawan PDI, aku ikutin, dia datang berdua lari ke KPU, aku ikutin karena aku nunggu juga kan. Kata produser aku, "Nuh, tuh ada dari PDI masuk," aku kejar sampai masuk ruangan KPU. "Mas, gimana ini?" kata aku. "PDI siapa yang ngusung?" lihat aja nanti gitu. Jadi beneran itu PDI jadi kayak Gen Z gitu, pengen surprise gitu. Tapi kalau kita urut track recordnya dari dulu ya, tapi PDI itu memang tipikalnya partai kader. Kalau teman-teman dengar ya. Kalau sadar, Ganjar Pranowo di periode pertamanya di Jawa Tengah, elektabilitasnya only 8%. Betul, kecil ya. Hanya 8%, tapi dia berani karena dia kadernya murni. Makanya ketika ada isu mencuat bahwa Anies mau dinaikkan, kok nggak yakin ya? Iya. Kok nggak yakin ya? Ada kalau yang mengikuti mungkin ada gitunya, tapi ternyata benar sih. Tapi justru aku yakin loh ketika diusung sama partai ini. Betul. Karena ya itu tadi partainya gitu. Kalau secara personal ya mungkin Anies di Jawa Barat kan
kemarin juga Jawa Barat kan gedenya dukung 02 gitu kan. Satu itu, yang kedua katanya kemarin nih baru kalau nggak salah di podcastnya Panji ya kalau nggak salah. Apa yang di monolog dia nggak mau lawan siapa? Pak Saihu. Oh iya, Syahihu sama Ilham Habibie ya. Karena kan mereka satu tim kemarin pas Pilpres. Oh PKS ya, Presiden PKS-nya betul. katanya dia nggak mau buat ngelawan itu. Gitu. Iya iya. Seru pilkada. Kemarin katanya sempat mau naikin BTP juga. Di mana? Di Jabar. Bukan di Jakarta. Jakarta. Tapi ya itu BTP ya dengan siap nggak dengan ininya BTP gitu. Tapi elektabilitasnya BTP kan tinggi banget gitu loh. Di bawah Anies. Setelah Anies kan. Setelah Anies BTP gitu. Di bawahnya baru RK dan kawan-kawan. RK habis banget katanya sekarang. Wah bener digoreng. Banyak penolakan gitu ya. Bener digoreng. Banyak banget. penolakan, tapi ya itu tadi nggak tahu memang pemilihnya tuh yang silent Silent majority. Pemilihnya Emil. Betul. Ya, tapi Kayaknya gitu. tapi kalau di X benar-benar. Kalau dilihat dari partai pengusung kan banyak banget dong. 14 partai. 5 partai politik, 9 partai non parlemen kan, termasuk Perindo juga. Perindo, apa tuh Gelora, pokoknya Yang banyak lah banget itu. betul. Dia masuk koalisi Kimples kan. Kalau dilihat dari partai pengusung tuh sebetulnya besar peluang kan. Kalau dilihat dari segi Betul. partai, tapi dari segi voters, warga masyarakat di DKI Jakarta agaknya kalau kita lihat di media sosial agaknya bukan menolak ya, lebih ke kurang serk mungkin ya. Kali Ya, selera gitu. Iya karena kan ya tweet lama yang pertama. Tweet Tapi lama, yang betul. aku nggak ngerti itu kenapa dikaitkan dengan kemarin keputusan MK itu. Yang DPR menolak putusan MK. Seakan-akan dikaitkan dengan itu karena memang ada di poros pemerintah kan ya. Nggak bisa ditutupin ya bahwa Kang Emil ini ada di porosnya pemerintah hari ini kan. Nah itu kan jadi gimana ya? Agak rancu gitu. Mungkin Jakarta tuh pengennya masyarakat Jakarta pengennya wakilnya tuh yang oposisi gitu. Oke. Ya. Pengennya. Agak ya kita lihat nanti lah ya. Karena politik itu nggak bisa ditebak 1 tambah 1 belum tentu 2. Betul, karena kan kalau 2 tambah kita 1 belum tentu hitung-hitungan suara terbanyak di DKI kemarin kan 18 kursinya punya PKS. Betul. Iya, PKS gede banget Mayoritas di Jakarta. pemenang mereka di Jakarta. Tapi apakah dengan mereka merapat ke Kang Emil jadi menang? Kan nggak tahu kita ya. Betul. Tapi ada juga katanya strategi kota kosong. Wah, itu Iya, lumayan gimana tuh, mengerikan Dok? juga. Banyak itu banyak. Mengerikan Banyak. juga tuh. Tapi ya kemarin sempet nonton tipis ya di Anies katanya rata-rata yang kata Mas Anies ini kata-kata apa rata-rata yang disimpenin kota kosong itu daerah-daerah yang apa namanya Kurang berpotensi apa gimana? berpotensi justru justru katanya. berpotensi. Tapi entah ya aku ngelihatnya Kabupaten Ciamis kan juga sama ya calonnya aklamasi. Oke. Tapi apa potensi dari Ciamis? Ciamis. Kalau pantai udah Pangandaran ya, Ciamis manis. Galuh itu kan Ciamis tuh Galuh Ngajumantara. Enggak, kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya sebagian mungkin kita besar. yang nggak tahu ya, Kita mungkin nggak kita tahu. yang nggak tahu. Karena memang ada kemarin bendungan baru diresmikan tahu. Iya, itu di Tasik bukan? Ciamis. 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 Oh, yang sama Pak Presiden itu Betul. ya. Oke. Apa Leuwi Keris kalau nggak salah. Leuwi Keris. Leuwi Keris. Iya, Itu baru iya. diresmikan tuh. Kalau di ini kamu ngikutin, sorry, kalau di Padang tuh bupati juga kan atau wali kota di kamu? Ada wali kamu? kota bupati. Gubernur ada. Wali kota. Ada wali kota. Kamu di kota mana di Padangnya? Aku Pasaman Barat. Aku lupa, aku nggak tahu sekarang. Nggak ngikutin juga? Wali kota siapa? Oh alah. Bupati nggak tahu siapa sekarang. Bandung Barat. Bandung. Oh banyak artis ya. Bandung Barat tinggal jatuhnya milih. bukan pemilihan, Tapi- SCTP Award. Orang itu dari 4 calon, Nominasi. 3-nya artis. Nominasi ya. Hengki, Ade, terus Gilang Gilang Dirga. Dirga wakilnya, terus satu lagi JJ. JJ Govinda sama siapa ya? Aku lupa namanya, Asep siapa gitu. Iya. Sama satu lagi ada yang aduh Edi sama siapa lah. Iya. Kabupaten Bandung juga gitu deh kayaknya. Emang iya? Berapa artisnya? Ini kan incumbent Pak Dadang kan naik lagi. Oh, ini periode kedua? Wakilnya iya. Wakilnya istrinya si Marjin. Ali Syakib. Ali Syakib, Iya itu kan? wakilnya Iya, Dadang Mesir. katanya ya wakil, kata temanku yang di Kabupaten Bandung, wakilnya Dadang Ali Syakib. Sorry, yang sekarang tuh periode tuh Dadang kan, Bapak Bupati tuh. Ya. Iya, wakilnya Ali Syakib katanya. Terus yang dulunya jadi wakil, Syahrul Syahrul naik juga, wakilnya siapa gitu lupa. Sama banyak.
banyak artis gitu, nggak tahu itu strategi apa gimana sih, nggak ngerti ya. Makanya yang Rocky Gerung tahu yang rame itu. Oh Ya, tahu, oh, itu di Sama program sama Aiman itu. Sylvester siapa namanya? Sylvester. Enggak, bukan. Aku bukan mau highlight ributnya. Ya, Cuman ya. di ending ketika closing statement Pak Rocky Gerung nih bilang bahwa apa yang jadi cocok jadi pemimpin itu kan ada komparasinya. Kalau udah lolos akal pikiran, etikanya, baru elektabilitasnya. Kalau di kita kan dibalik. Elektabilitas dulu. Elektabilitas dulu. Oke, iya. Akal udahlah belakangan kan. Makanya kan dari gitu. ide gagasan belum tentu. Betul. Itu enak banget tuh ngebalik-balikinnya kemarin di program itu. Iya. Aku nonton full tuh. Dan apa ya, Rocky Gerung ketika dapat serangan nih dari si lawannya ini, dia tuh yang jadi highlightnya kalem karena dia bisa kontrol emotional intelligence-nya, kecerdasan emosionalnya. Dia bisa kontrol itu. Makanya ketika dia melawan, dia ngerti apa yang perlu dia lakukan. Karena kan ada 4 core competencies. Nah, apa tuh? 4 core competencies emotional intelligence. Yang pertama ada self awareness. Oke. Kemudian ada self management, terus juga ada social awareness dan juga relationship management. Dimana biar kita gitu ya sama lingkungan kita tuh bisa dihormati, itu kita harus bisa mengkontrol emosi kita, emotional intelligence kita. Self awareness berarti kan kita harus sadar diri dong, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Social awareness kita juga harus sadar akan lingkungan kita seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut gitu, apalagi nggak bisa kontrol emosi karena sepenting Sorry, itu. gue potong dulu di situ. Karena kebanyakan orang yang shock culture dan dia nggak bisa menyesuaikan, biasanya dia kekeh dengan dirinya yang seperti itu. Betul. Misalkan, ini contoh, Ido dari Padang. Oke. Ido tuh udah cetakannya gini nih, Ido tuh A nih. Oke. Masuk ke Sunda, tanah Jawa Barat, lu nggak mau menyesuaikan. Oke. Itu yang Iya, jadi iya, salah iya. biasanya. Iya, iya, Ya iya. gue gini nggak mau tahu. Nah itu yang jadi salah sebetulnya. Terlalu Idealisme, idealisnya. iya, Betul. Karena kan apa ya, di mana apa bahasa ininya, peribahasanya, di mana langit dijunjung di situ Situ bumi dipijak. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu, tapi orang-orang itu ya kadang banyak Kadang-kadang ada yang gitu. terlalu idealis. Harusnya kan dimanapun ya kita beradaptasi. Betul. Gitu. Kamu kan udah mulai beradaptasi nih di Bandung, itu juga udah keren. Kayak gitulah makanya. Sepenting itulah kecerdasan emosional. Bahkan aku tipe orang yang dulu fokusnya pada IQ, Kang, Oke. pada kecerdasan intelektual gitu ya. Pengen banget punya IQ tinggi karena aku ngerasa orang yang punya IQ tinggi itu akan sukses. Ternyata cuma 20%. Ini dalam buku Daniel Goleman ya. Ini bukan menggurui, Nggak kita apa-apa, sharing nggak ya. apa-apa. Kita sharing aja, nggak Kita apa-apa. sharing. IQ itu ternyata mempengaruhi 20% kesuksesan dan 80%-nya apa dong, otomatis EQ. yang paling besar itu betul Kang, EQ. Makanya banyak orang yang tidak bisa dihormati, banyak orang yang belum sukses karena belum bisa kontrol kecerdasan emosional, termasuk diriku. Diriku yang nggak bisa kontrol emosi. Apa yang aku rasakan, padahal aku ngerasa aman, tentram, damai dok. Tapi apa yang disampaikan terkesan emosi menggebu-gebu. Ya, Itu ya. aku nggak bisa kontrol emosi di sana. Jadi mulai dari sini, oh bener, sepenting itu loh gitu. EQ. Daripada IQ ya, IQ. EQ daripada IQ. EQ. Kalau lu kayaknya pakai EQ ya. Wah, motor dong. Cuma motor dong itu. Seru banget nih, seru banget. Iya. Tapi berarti, tadi kita balik lagi ke apa sih Mojang Jajaka ini. Ini kapan lomba? Desember minta doanya, Desember. tapi dari bulan ini September, Oktober, November sudah ada pra karantinanya online. Desember karantinanya dok, Kang minta doanya untuk wargi Ilkom semuanya juga. Kita dukung pasti. 3, 4, 5, 6, 7 karantina dan juga grand final, dan di kota Bandung alhamdulillah tuan rumahnya. Jadi yuk Ilkom semuanya kita cus Yuk, gas nonton ya. gitu Gas. ya. Nah, Kita kita betul. dukung bareng-bareng ya. Apa satu alma mater kita jadi perwakilan ya. Walaupun bukan dari perwakilan Kota Bandung ya. Bukan. Dari mana, Noy? Dari Kabupaten Sumedang. Betul. Tapi kan at least membawa nama kampus, dan aku tuh seneng Betul. banget disupport banget sama Ilkom, khususnya lab ya. Orang-orang lab tuh jadi bukan hanya mejeng tapi beneran dia kerja gitu. Banyaknya begitu ya. Beneran kerja Nah gitu. gitu. Terus yang terdekat apa nih? Event terdekat yang mau dijalanin atau enggak, misalkan nih ada lomba apa? Yang Misalkan terdekat. lomba azan gitu. Enggak bisa. Enggak dong. Saya cewek. Oh cewek. Sama Pak Ajan. Kemarin grand final Duta Penyiaran diselenggarakan sama KPID Awards yang ke-17. Kemarin alhamdulillah lolos grand final, Kang.
udah presenting, unjuk habisanya juga udah, tinggal nunggu hasil. Tanggal 9 diumumkan, insya Allah semoga masuk juara ya. Amin. Minta Amin. doanya juga. Amin. Kalaupun iya nih besar harapan masuk juara tanggal 11-nya ada awarding di Trans Luxury di TSM. Oh. Di TSM. Yuk bantu lagi sama Lab Ilkom ya, Kemo. kita ikut lagi. Ayo, Let's go, kita let's go in. Tanggal 11. Oh jadi 9 pengumuman, Betul. 11 acaranya. Acara puncaknya Oke. malam gitu. Jadi itu sih yang terdekat. Aku fokus ke duta penyiaran dulu, setelah itu ke Mojang Jajakan. Nah itu duta penyiaran tuh apa tuh? Aku baru denger kayaknya. Jadi ya duta penyiaran ini kan untuk mewadahi orang-orang, anak-anak muda di Jawa Barat yang punya potensi di dunia presenting. Oke. Dimana nanti diwadahi sama KPID untuk memberikan mungkin ya sharing dan memberikan edukasi soal penyiaran yang sehat seperti apa. Karena banyak dari kita yang belum tahu soal penyiaran yang baik itu seperti apa gitu. Kadang orang bikin konten, sorry ya, kadang di TikTok, di Instagram juga bikin konten seenaknya gitu Betul, ya, betul, betul. tanpa apa yang memperhatikan P3SPS segala macam. Kita di sana ikut andil juga bersama KPID Awards kayak gitu kan. Mengedukasi berarti ya. Mengedukasi. Karena memang kalau aku mesti ngalamin ya, zaman dimana bahwa hal-hal yang tabu di masyarakat itu nggak pernah masuk TV. Kayak gimana contohnya? Pembunuhan. Pembunuhan. Katakan penyakit Penyakit apa? kelebihan. Oke, itu dulu. Anak berkebutuhan khusus nggak pernah. Oh boleh iya masuk iya. TV. iya. Itu dulu. Nggak boleh. Iya iya. Zaman dulu nggak boleh karena sensitif gitu. Hal-hal seperti itu, apalagi pembunuhan yang aku rasain ya di pembunuhan ini semakin banyak liputan berita, orang tuh kayak bukan malah takut tapi malah jadi kayak terinspirasi. Terinspirasi, betul. Ada bahayanya di situ ya. Cuman kan balik lagi itu harus diimbangi dengan tingkat pendidikan kita sampai mana gitu. Betul. Karena itu kedewasaan bertindak ya masuknya Iya. gitu. Bener, ya dulu mungkin dia nggak bisa disiarkan ya itu, takutnya malah jadi edukasi juga kan, orang-orang banyak lakuin, tapi justru di zaman sekarang pinter-pinter bikin headline dan pinter-pinter bikin konten di dalamnya, selain mempertontonkan pembunuhannya, ruda paksa gitu ya, tapi ada sisi lain edukasi di dalamnya gitu. Kayak memperlihatkan ini nih efek pembunuhan kayak gini, dia di penjara, dia terpuruk kayak gitu. Betul. Itu ya maksudnya salah satunya kan kasus yang sampai sekarang ini yang masih rame ini. Betul. Tahu nggak lu? Ngikutin nggak? Apa yang mana? Hah? Yang mana lagi yang gara-gara hantu tuh? kasus Vina. Oh, kasus Vina, iya bener. Hari ini masih. Iya. Masih. Itu yang 6 terpidana ngajuin PK. PK lagi hari ini ya? Tertutup Apa? tapi tertutup Kang. Aku bingung ya, maksudnya banyak hal-hal yang malah jadi muter nih sekarang nih. Kemarin udah hampir kebuka, sekarang muter lagi dengan Betul. masuknya siapa? Pengacara tuh? Yang mana tuh? Pak Oto ya? Atau si Buan ya? Sibuan. Iya. Sekarang masuk kan? Aku kemarin sedikit lihat wawancaranya ya, lewat doang gitu, bahwa kalau misalkan ini ada pemerkosaan di situ katanya, maka akan tidak masuk akal ketika bajunya itu bersih. Itu ya, maksudnya kalau lu ngikutin ya, maksudnya sebenarnya gue ngikutin, cuman setiap pulang ke rumah si papa nontonnya itu. Oke. Jadi terpaksa ngikut. Jadi kan lewat gitu ya nonton. Jadi ini kok sedrama ini panjang banget. Kayak kasusnya dulu yang sempat panjang gini siapa? Yang kemarin bebas. Kopi. Oh iya, Cyanida. Jessica Wongso. Betul. Katanya juga gitu. Malah dikait-kaitin sama asuransi lah. Iya. Betul. Ngeri, bos. Ya bener sih, kadang suka banyak dugaan liar ya kita sebagai Bener, masyarakat. aku percaya kalau di Korea iya. Korea banyak kasus-kasus seperti itu. Iya. Lu anak-anak bunuh orang tuanya karena tahu asuransinya besar. Dibunuh tuh seakan-akan dia dirampok. Oke. Dia padahal dia tersangka. Ada yang ini pabrik atau apa ya, kebakaran kemarin. Dibakar sendiri. Itu kan katanya dibakar sendiri buat asuransi itu. Itu banyak malah makin informasi kita makin banyak tuh kadang-kadang kalau misalkan digunakan bukan untuk apa namanya? Apa? Bukan Untuk hal-hal yang positif tuh, dan impactnya besar juga untuk hal-hal yang negatif. betul. Sangat-sangat besar gitu. Asli, bener harus pintar sih, bukan hanya jurnalisnya, tapi pemirsanya pun harus pintar pilih dan menanggapi berita seperti apa gitu, biar impactnya baik juga ke pemirsanya gitu Betul. kan. Tapi berita tuh prime-nya pagi nggak sih? Enggak, Malam juga? malam. Oh, udah yang Prime malam. show.
Aku malam pagi juga. Pagi Jam 7 sama jam 8 biasanya kan nemenin orang siap prepare Sarapan. kerja, sarapan. Kayak Aku tuh kalau soalnya dari dulu kebiasaan. di pagi. Dari almarhum kakek itu kan pagi-pagi tuh udah pasti berita, ambil sarapan tuh nonton berita. Iya bener. Kalau kita kan dulu SpongeBob ya, sambil SpongeBob, Kartun. sarapan, Rebutan Gitu, sama rebutan. kakek dulu. Terus siaran malamnya jam 9 malam gitu di prime time kayak gitu. Jadi malam, tapi memang lebih banyak nonton orang malam ya daripada pagi. Kalau aku sih iya ya malam. Malam. Kalau aku udah di YouTube banget sih kalau aku ya. Iya, aku juga jujur jarang lihat aku sendiri udah gitu. di YouTube soalnya. Tapi untuk rating TV itu masih nggak sih sampai Ih, sekarang? tinggi. Apa, TV Nelson tuh nggak akan pernah walaupun sekarang udah tergerus arus Ya. digitalisasi YouTube, TikTok, tapi TV tuh nggak akan hilang lah keberadaannya, akan tetap eksis. Karena apa? Pertama, banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak ngerti main HP, dia kan ke TV. Jadi iya. betul. Tapi udah ada kompetitornya ini si media digital ini, tapi TV akan tetap ada. Ratingnya pun masih oke, masih bagus tuh gitu. Mungkin radio kali ya untuk sekarang tuh. Radio masih dengerin. Radio masih didengerin. Masih didengerin buat orang yang Perjalanan ya enaknya, Oh, iya. betul. Tapi ya kalau kita sengaja nih nonton denger radio tuh kayaknya kurang agak ya jarang kalau ya, sengaja agak banget. jarang. Aku terakhir 15 lah. Oke. Masih denger radio yang beneran nungguin acara ya. Oke. Apa ya di Ardan tuh Siliwangi. Apa ya lupa, pokoknya acaranya namanya Siliwangi. Terus kalau di 99ers tuh tiap malam minggu tuh ada apa ya? Itu masih rajin dengerin. Dan udah pakai handphone. Oke. Karena kan radio susah ya. Iya. Device-nya udah susah waktu itu gitu. Enggak sih, aku udah nggak denger radio, TV pun di YouTube nontonnya gitu karena nggak ada TV di kosan gitu sih masalahnya. Tapi aku tipikal yang nggak bisa sih nonton di handphone. Di laptop sih aku paling agak gede. Oh, Lebih gede kan layarnya. butuh ini ya, butuh visual yang lebih gede aja. Karena dari kecil dibesarkannya memang dengan komputer kalau aku. Oh. Sudah terbiasa gitu dengan interface komputer, keyboard, mouse. Udah terbiasa dari dulu. Makanya lu kalau sadar gue lebih suka short YouTube short ketimbang scroll di Instagram atau di TikTok. ya. Oke. Iya. Tapi kan short YouTube juga bisa di HP. Enggak, tampilannya lebih enak aja. Oh, gitu. lebih enak, kenyamanan. Iya. Bisa di pause-nya tinggal. Ya intinya lebih simpel kalau buat aku ya. Iya. Kayak Keren, kecil gitu. Gitu dong. Itu dong. Kamu dibesarkan sama apa? Ini kan dibesarkan sama komputer. Lo sama apa? Kasih sayang. Iya juga sih. kasih sayang. Iyalah. Enggak. Bukan yang teknologi banget sih. Tumbuh kembangnya ya. Iya. Tumbuh kembangnya enggak dengan teknologi masih Tradisional banget ya? Iya, masih tradisional banget gitu loh. Ya sama kalau main ya main juga, cuman kalau udah nyampe rumah tuh kan zaman gue tuh dulu orang-orang tuh punya PS. Gue bukan tipe, demi Allah nih ya, sampai sekarang nggak pernah beli PS. Sama. Nggak pernah beli PS, nggak pernah punya PS gitu. Sama aku juga. nggak pernah. Satu mahal harganya, yang kedua ada rental, Iya, yang ada ketiga rental sejam 3.000. ngulik-ngulik di PC. Oh, Gitu. iya. Keren sih zaman dulu. Kita mah nggak kealamin kayaknya zaman akang ini kan. Ya iyalah, Beda jauh. Gitu Oke. jadi. Sedikit Nui, terakhir lah mungkin. Mungkin Nui yang sekarang Bukan bisa yang mendukung. sekarang. Kuy yang dulu Tegar. Udah. Tegar udah lama juga ya nggak? Mungkin Nui yang sekarang bisa ketemu dengan Nui kecil dulu. Apa yang mungkin Nui sampein ke Nui Nui kecil. kecil? Nui waktu kecil. Oke, aku sih mau ngucapin thanks for Nui yang kecil, my little Nui. Terima kasih sudah survive sejauh ini. Mungkin guratan takdir kamu tidak seindah yang lainnya, tapi selalu ada hal-hal baik di dalamnya. Bagaimana kita bisa terus bersyukur menjalani hidup dan bisa terus bersemangat untuk menjalani dan menggapai apa yang bisa Nui impikan. Terima kasih dulu, mungkin Nui yang kecil mohon maaf kalau Nui yang kecil dulu harus kerja ekstra untuk mendapatkan uang jajan, tapi alhamdulillah Nui yang sekarang pekerjaan ini bisa terus membantu kehidupan Nui yang sekarang. Ih, cakep banget closing Pesan statement. moral itu udah ending tuh, udah closing tuh. Ya, harusnya. jadi intinya pesannya adalah selalu syukuri apa yang kita punya, ikhtiarkan apa yang kita inginkan, bahwa hidup itu adalah selalu berjalan
dengan proses, gitu Betul, kan? betul. Iya. Pasti itu berbanding lurus dengan proses dan Gak ada instan. yakini bahwa setiap manusia punya jalannya masing-masing. Jangan terlalu banyak lihat kanan kiri karena Betul. itu yang mempengaruhi. Sebetulnya hidup kamu sudah cukup, tapi ketika kamu lihat orang lain yang lebih, maka kamu akan Betul. merasa kurang. Tapi Betul. kenapa kamu nggak pernah lihat orang yang kurang, bahwa kamu tuh lebih dari mereka? Itu jarang dilakukan. Iya. Betul. Ya, Mungkin kata orang bijak, apa tuh? kesuksesan itu bukan punya orang yang punya kerja keras, tapi punya orang yang beruntung. Nah, gitu. Karena Tapi tidak semua betul. orang kerja keras bisa sukses, Betul. tapi orang beruntung. Oke, Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. nanti ya, lu main-main lagi sini ya. Oke, Main-main lagi, let's kebetulan go. udah azan Betul. Jumat, kita tag hari Jumat udah azan, kita harus ke masjid sekarang. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Di episode lainnya ya. Episode lainnya. Oke, subrek nggak sih ya? Subrek kita Iya. pernah minta subrek. Kita Dan selalu- jangan lupa juga kita masih punya waktu nih, kita upload mungkin sekitar tanggal 10, 11, Ya. 12-an mungkin. Mudah-mudahan lebih cepet, cuman kita pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 30 September. Betul sekali. Jangan lupa juga buat registrasi kalau yang udah daftar. Yoi. Karena slot kita makin tipis. makin tipis. Betul. Makin banyak. Oh, ini banyak peminatnya. Betul. Oke. Soalnya yang kompas. Best banget ya kompas. Betul. Yoi, best banget. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.